Angle 1 oke. Itu di apa sih, di YouTube apa di mana sih? Angle 2 oke. Enggak, ini iseng-iseng doang Bu Yam. Iya, itu apaan itu? Ngetes doang. Itu di YouTube apa di apa? Iya, Loh. maksudnya itu di. Enggak kamera. Ini online Recorder. Itu gunanya untuk apa? Hah? Dia nanya lah. Banyak nanya orang lagi siaran kok banyak nanya sih, diem. Itu pakai KineMaster itu kelihatan lu nggak kelihatan, Jan. Hah? Emang dia nggak kelihatan. Siapa? Sono dia di sono, Ajat di sono. Apa? Ada angle ya? Ini Ajat yang di situ. Dia pasti kelihatan sini ya. Ayo Bapak Ibu guru. Oke. Oh, banyak amat itunya jadinya. Minjem 2 lagi HP. Dia Pak, diam gitu tapinya. Downloadin aja dulu belangkonya Pak. Udah. Enggak mau pakai peci dong Ustaz. Oh iya. Pakai peci. Kan guru agama. Topiknya on the spot aja ya. Langsung saya tembak ya. Oke. Aja di dua ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. di Surugu atau podcast Suasana Ruang Guru. Di sini saya bersama Pak Saprudin dan bersama Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sini. Ini uji coba doang. Nanti insya Allah kalau emang rekamannya bagus. Gue belum lagi pernah nyoba. masuk ke Merak. Lagi nyoba ini nih mic murah tapi mudah-mudahan bagus. Ya, insya Allah nanti akan masuk di channel Buana Remaja di mana anak-anak yang termasuk dalam sinematografi di situ mereka berkarya. Nah di sini topik uji cobanya saya berwawancara kepada beliau. Itu kamera 1 ya Ustadz ya? Siap. Ini kamera 2, kamera ke saya, ini kamera ke Ustadz, kamera 3. Oke, siap. Ya. Beliau adalah Pak Saprudin atau Ustadz Saprudin. Mana Pak Mas? Beliau mengajar mata pelajaran fikih di MTSN 13 ya. Namanya Suasana Ruang Guru. Jadi begini nih ya. Ya. Nah, lambaikan tangan katanya. Jadi ya malum suasana ruang guru banyak ibu bapak guru yang sedang bercengkrama, itu wajar. Kalau di Dwi Kobusier memang hanya ada 2 orang, 3 orang yang jadi narasumber. Kalau di sini banyak. Tapi tetap hari ini topiknya saya langsung tembak nih topik uji cobanya. Ya, topiknya adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Nah, kenapa saya nembak ini? Karena beliau kebetulan memiliki anak yang dimasukkan ke pondok pesantren, tentunya pilihan anaknya dan pilihan beliau. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum juga buat para Buana ya? Nah, Buana Remaja itu Buana Remaja, channelnya ya, pesertanya peminatnya, Para follower. Ya, boleh. Para follower. Iya, Buana Remaja. Belibet Ya. ini karena masih baru. Sehat selalu ya, sukses selalu. Oke, ya Ustadz, tadi saya langsung nembak topiknya, nggak tahu kepikiran ternyata itu gitu, karena saya tahu Nada ya Ustadz ya. Iya. Nada, beliau punya anak 3, alhamdulillah sehat-sehat dan cerdas semua. Ada Amin, Kak amin, Nada, ada Kak Alika, sama satu lagi Bang Arham ya. Mudah-mudahan dipanggil Abang, ntar dapat lagi adanya. Ya, topiknya adalah tadi memasukkan anak pondok pesantren. Nah, pertanyaan pertamanya Ustadz, kira-kira masukin Kak Nada itu pemikiran Ustadz, mamanya Nada, atau si Nada sendiri yang ingin masuk pondok pesantren? Oke. Masuk ke pondok pesantren itu memang bisa dibilang menjadi pilihan di keluarga saya. Artinya memang saya sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwa anaknya Saprudin harus mondok. Ya, harus mondok. Jadi dari kecil itu sudah saya kenalkan suasana pondok pesantren, dan saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa menjadi kewajiban bahwa mereka harus mondok ya minimal itu 6 tahun. Ya. Jadi saya sampaikan kepada mereka SD masih bersama saya sampai lulus SD, kemudian nanti tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah itu mereka di pondok pesantren. Pondok pesantrennya bisa kita rembukin sama-sama, kamu maunya di mana, nanti apakah saya setuju. Jadi kalau misalnya disetujui ya
kita sepakati. Tapi kalau misalnya menurut saya pandangan dia pemilihan pondok pesantren dia menurut pendapat saya kurang, maka akan saya arahkan. Ya, untuk ya anak tertua saya ini Aduan Nada Syafana ini waktu itu saya berikan 3 pondok. Oh, dikasih pilihan dulu. Saya kasih 3 pilihan pondok, yaitu pondok Tahfizul Quran Sulaimaniyah, kemudian pondok Ali Maksum di Krapyak, dan pondok asuhan Habib Quraish Baharun di Kuningan As-Siddiqoh. Gitu. Tapi masuknya ke mana jadinya? ya, As-Siddiqoh tidak membuka pendaftaran pada tahun kelulusan SD-nya dia. Kemudian dia melakukan ujian masuk di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Dan langsung dinyatakan lulus. Hingga dia langsung memilih, sudahlah Bi, aku nggak usah ikut tes di As-Sulaimaniyah. Karena sebetulnya kalau masuk tes As-Sulaimaniyah juga saya juga ya recommended, karena anak saya memang sudah, alhamdulillah sudah mencapai target dari masuk ya, persyaratan masuk Sulaimaniyah, dan dia sudah sebetulnya artinya mencukupi ada kans lah. ada kans buat masuk, buat Ah. diterima, ada kans. Tapi langsung dia putusin, udah aku pilih di Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta. Yakinnya di Krapyak? Iya. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah di sana. Berarti Kanada ini jenjangnya Sanawiyah. 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 Oke, bener, berarti 6 tahun bersama orang tuanya, bersama Abi Uminya. Manggilnya Abi apa Umi? Iya, Abi Umi. Abi Umi ya. Bersama Abi Uminya. Nah, kemudian diajarkan untuk mandiri di pesantren ketika usia MTS. Iya, sampai Alia. Oke, nah kira-kira kalau memang masuknya kemarin sekitaran bulan Agustus ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Nah, dari selama 4 bulan, 5 bulan ini kurang lebih ada keluhan-keluhan nggak dari si anak itu sendiri nih, yang kira-kira ngomong ke Ustadz atau ngomong ke mamahnya itu apa gitu? Ya alhamdulillah ketika di Pondok Pesantren Krapyak itu 40 hari setelah dia masuk asrama itu tidak boleh ada hubungan antara kedua orang tua dengan dia gitu kan. Jadi Lost memang contact benar-benar. ya, benar-benar lost contact. Kita hanya dapat informasi foto-foto dia aja dari pembimbingnya. Tapi gitu. tetap kontak dengan si pengurus pesantren Tetap ya. ada kontak dengan pengurus. Nah, barulah setelah 40 hari dia di pondok itu kita ada kesempatan video call. Nah, di sana Kakak Nada menjadi lebih pendiam ya. Gitu. Dia nggak bisa berkata-kata apa-apa, cuman alhamdulillah udah sehat dah juga gitu. Doain aku supaya betah dan bisa sukses gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah akhirnya setelah berapa bulan ya, dari Juli Agustus sampai dengan kemarin itu awal November ya. Awal November itu kita dapat kesempatan untuk mengunjungi Kakak Nada. Itu jadi dia bisa kita ajak keluar 1 hari. Nah disitulah kita tanyakan dia apa keluhannya, apa bagaimana. Ya alhamdulillah ternyata dia betah. Alhamdulillah dia juga nggak merasakan kekhawatiran yang disampaikan oleh orang lain. Itu ternyata tidak seperti tidak betah, kangen atau apa, atau ada yang sampai kabur-kabur gitu. Itu kan banyak ya seluk-beluk yang seperti itu. Alhamdulillah saya dapetin Kakak Nada itu ya seperti itu, betah. Bahkan ketika kita pulangkan kembali ke pondok, dia agak gimana dengan saya gitu, karena memang posisi waktu itu hujan, terusnya dia ada keperluan dulu dengan uminya. Terus sampai di pondok dia memang harus jam 1 tepat. Nah saya belum hadir karena saya masih ada di tempat lain. Jadi saya hadir jam 1:30. Jadi dia agak gimana karena dia bilang itu saya sudah harus masuk pondok gitu kan. Jadi ini untungnya dikasih kesempatan gitu kan, kesempatan. Jadi dia antusias sekali mau masuk pondok. Mudah-mudahan itu girohnya dia itu sampai terus-menerus. Amin.
Berarti pondok pesantren Kiai Ali Maksum Krapyak ini termasuknya pondok pesantren modern ya Ustadz ya? Atau masih salafi yang Ya di sana itu kalau untuk program mengikuti pemerintah ya, karena memang ada tingkatan sanawiyah berdasarkan kurikulum pemerintah, kemudian tingkatan aliyah, juga ada tingkatan jenjang sampai nanti perguruan tinggi ya, universitas. Di sana juga ada pilihan mau mengambil program tahfidz ada atau mau lagi. mengambil program kitab salafi gitu kan. Jadi bebas, dan saya juga serahkan kepada akan ada untuk ambil program yang mana gitu. Dan dia itu memilih untuk pondok biasa gitu kan. Ya artinya seperti dengan pondok-pondok yang lain yang memakai kurikulum pondok pesantren dan kurikulum pemerintah. Berarti nanti berarti Kanada itu nanti insya Allah lulus dengan ijazah yang diakui oleh pemerintah Iya, dan ijazah. Diknas ya. Oke, pertanyaan terakhir nih karena cuman uji coba, mudah-mudahan nggak terlalu banyak makan waktu. Nah, setelah dari Krapyak nih, apakah Kanada akan pindah ke pesantren lain untuk di jenjang aliyahnya atau meneruskan sampai 6 tahun di sana? Kan Ustadz tadi bilang minimal 6 tahun berada di pesantren. Bagaimana Ustadz? Kembali lagi pada pilihannya. Jadi kalau misalnya dia mau pindah, silakan. Tapi harus mencari pondok pesantren yang memang kita diskusikan kembali. Gitu. Kalau dia mau lanjut di pondok pesantren tersebut, ya monggo, gitu kan. Tapi saya pernah bilang kepada anak-anak saya bahwa ketika saya punya target kalian pondoknya di sini. Tapi kalian nggak betah pengen pondok di sini, maka saya ya akan pilih pondok yang lebih jauh lagi, gitu. Saya sampaikan pada mereka gitu. Jadi bukan jaraknya semakin lebih dekat, tapi dijauhin. saya jauhin, saya bilang gitu. Akhirnya mau nggak mau kan dia pasti milih tuh, daripada gue lebih jauh ya udah deh yang ini aja. Nah, iya, jadi iya. Terus strategi yang keren itu Bang. daripada dia ketika dia nggak betah ya kan. Terus akhirnya dideketin, itu malah makin lama makin nggak betah ya. Iya, makin lama makin nggak betah. Kemandiriannya malah jadi nggak teruji ya di situ ya. Jadi saya itu, pokoknya saya bilang gini, setelah kalian lulus aliyah 6 tahun di pondok, kalian boleh memilih universitas sesuai dengan kemampuan kalian. Itu garansi buat mereka. Dan kenapa sih saya milih pondok ya? Gitu kan? Karena memang apalagi kondisi pandemi seperti ini, saya melihat bukannya saya mengkerdilkan pendidikan yang lain gitu kan, tapi memang dengan kondisi seperti ini anak tidak bertemu dengan gurunya, terusnya dan pembinaan akhlakul karimah saya lihat dengan adanya di asrama, dengan adanya di pondok, mereka lebih fokus dan lebih mungkin menurut saya lebih terjamin pendidikan baik segi pendidikan umum maupun karakter. Jadi saya memang dari dulu memilih seperti itu karena memang saya mengakui bahwa kemampuan pribadi saya dalam mendidik anak, saya merasa belum tercukupi gitu kan. Jadi memang mendidik karakter anak memang mohon maaf saya serahkan kepada tuan-tuan guru yang lainnya gitu. Berharap berkah dan berharap memang keilmuan yang lebih mumpuni. Itu saja sih landasannya. Alasannya gitu. Iya, alhamdulillah. Cukup Ustadz mungkin. Oke, terima kasih. Untuk pesan-pesan terakhir, bukan pesan-pesan terakhir. Untuk pesannya saya penutup. mau kemana gitu. Iya, untuk penutup nih ke pemirsa mungkin nanti suatu saat ada yang ngelihat rekaman ini, kira-kira pesannya apa nih yang mesti disiapin buat kira-kira kalau putra-putrinya Bapak Ibu atau kalian-kalian yang masih umuran-umuran sekolah mau masuk pesantren, apa yang mesti disiapin? Kiat-kiatnya apa? Iya. Buat ayah bunda mungkin kesampingkan hal-hal yang menjadi sebab kita mundur dari cita-cita kita mendidik anak. Misalnya informasi-informasi yang jelek dari pondok pesantren. Kita husnudzon bahwa berkah dari Mbah Yai, Bu Yai itu insya Allah ketika kita berikan anak kita kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang amanah. Amin. Ya, gitu. betul. Dan yang kedua, berikan pemahaman kepada anak-anak kita
bahwa kita dengan keterbatasan kita sibuk dengan dengan butuh kepengawasan, insya Allah dengan di pondok itu apa yang kita inginkan dapat terjamin gitu kan. Artinya dengan mereka lebih fokus, lebih lebih terjaga gitu kan. Kalaupun mungkin ayah bunda berpikir mereka dari jam sekian sudah bangun, kemudian mereka tidur larut malam, itu kan hasilnya adalah buat mereka sendiri. Kedepannya insya Allah akan menjadi karakter yang terbaik, bahwa pemuda saat ini akan menjadi orang dewasa di masa yang akan datang, dan kita butuh orang dewasa yang berkarakter baik, dan melalui pondok pesantren adalah salah satu cara untuk membentuk karakter terbaik tersebut. Terusnya buat teman-teman ya, khususnya para follower Buana remaja yang muda-muda gitu kan, jangan takut berpisah dengan orang tua sementara itu nantinya akan tidak ada artinya apa-apa gitu kan, dibandingkan dengan hasil yang akan kalian dapatkan di depannya, ke depannya gitu. Jadi ketika kalian berpisah sementara dengan orang tua kalian, maka itu akan semakin menambah rasa cinta dan sayang kalian kepada orang tua kalian, bahwa ditemani oleh orang tua adalah suatu hal yang luar biasa gitu, kebermanfaatannya gitu, menjadi suatu hal yang jadi kalian semakin rindu gitu, kalian semakin bahwa orang tua kalian itu adalah sosok yang sangat berharga gitu. Kalau kalian misalnya selalu bersama, kalian semakin manja, kalian rasanya akan kurang menghargai keberadaan orang tua. Betul. Jadi ketika kalian sekarang berpisah sementara dengan orang tua kalian untuk membentuk karakter yang terbaik, itu nantinya akan bermanfaat, dan kalian akan tidak menyanyiakan keberadaan orang tua kalian di masa yang akan datang. Betul. Itulah yang salah satu manfaatnya ke depan. Kalian menjadi anak-anak soleh, kalian lebih terurus dalam menjaga ibadah kalian. Betul. Kalian pasti lebih sering mendoakan orang tua kalian. Betul. Pasti ketika di pondok. Tapi mohon maaf, ya mungkin kalau di rumah dengan bersama orang tua, ya artinya rasa ingin mendoakan orang tuanya mungkin rada berkurang. Tapi ketika di pondok mungkin ibadahnya lebih terjaga dan lebih banyak kan? Iya. Sholat malam, puasa sunnah bersama-sama. Iya, karena bersama-sama dan lebih diarahkan, ada yang menjaga gitu kan. Oke, terima kasih. Baik ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang di awal ini. Sebelum saya tutup, pesan sedikit buat kalian nih yang mau pesantren, tadi dari Ustadz Safruddin udah. Yang jelas jangan pernah malu untuk masuk pondok pesantren, dan juga jangan pernah bingung karena banyak anak-anak lulusan pesantren yang justru di luar sana maju, bahkan wali band itu semua lulusan pesantren. Jadi nggak melulu yang di mana-mana anak pesantren itu pasti selalu harus jadi ustadz, harus jadi kiai dan pemuka agama. Enggak, banyak yang sukses dari pondok pesantren, baik menteri-menteri ataupun juga wali kota ataupun gubernur, juga banyak yang dari pondok pesantren. Jadi nggak usah malu ataupun nggak usah ragu kalau memang ada niat mau masuk pondok pesantren. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita tutup di Surugu atau podcast Suasana Ruang Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngajar Ustaz. Apa dijemput tuh? Sama yoga.